Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa ala fanayakum wa nas'alullah min barakatihim. Bab hukukul walidain wal waladi. Hak orang tua dan anak. Jadi kali ini kita akan bahas hak anak. Berarti kalau kita sebagai orang tua dan punya anak, kita harus penuhi kewajiban kita terhadap anak. Dan hak orang tua berarti hak kewajiban kita sebagai anak yang harus kita penuhi terhadap orang tua. Dua hak kita bahas pada pagi ini. Saya bacakan takbirnya. La yakhfa annahu idza ta'aggata haqqul qarabati war rahimi fa akhassul arham wa amsaha al wiladatu fa yatadha'afu ta'aqqudul haqqi fiha. Jadi makin dekat hubungan kekeluargaan dengan manusia, makin dekat hubungan dengan manusia lain, dari dulu tetangga sampai kemudian kerabat, saudara, lalu kemudian anak, maka haknya itu makin berlipat kekuatannya, makin banyak dan makin berlipat, dan pahalanya pun makin berlipat. Contoh misalkan tentang kewajiban seorang anak merawat orang tua. Ada sebuah hadis yang cukup bisa menggetarkan kita. Rahma anfi rajulin la yadkhulunal jannata wa ma'ahu walidayhi. Rahma anfi rajulin, itu kira-kira bahasanya itu apa ya? Bisa celaan, bisa jadi kecelakaan. Jadi celaka banget, bangsat banget ya, kira itu. Rahma anfi rajulin. Orang gak bisa masuk surga padahal kunci surga di sebelahnya. Maksudnya orang tidak bisa masuk surga padahal dia hidup bersama orang tuanya. Jadi kira-kira kan apa bahasanya, bangsat banget kan gitu. Orang tidak bisa masuk surga padahal dia bersama orang tuanya. Itu artinya karena orang tuanya menjadi pembuka utama dan paling mudah untuk bisa membukakan pintu surga. Rahma anfi rajulin la yadkhulunal jannah wa huwa ma'a walidayhi. Jadi sangat celaka, rugi. Nah, ini bagian dari hak. Jadi kira-kira kesimpulan dari hadis itu, sangat rugi orang masih punya orang tua, masih dekat dengan kita, tapi kita terhalang pintunya untuk masuk surga karena kita tidak berakhlak terhadap orang tua kita. Kita masih menyalahkan orang tua. Pada orang tua itu kira-kira gitu. Walaupun orang tua itu kafir, walaupun orang tua itu musyrik, munafik, kita tahu kejahatan yang dilakukan orang tua kita, kita tidak boleh durhaka kepadanya. Hanya satu yang boleh kita menentangnya, yaitu jika orang tua memerintahkan kepada perbuatan dosa, perbuatan syirik. Hanya itu yang lainnya nggak boleh menolak. Bahkan hal-hal yang syubhat pun kalau itu diperintahkan oleh orang tua, kita wajib melaksanakan. Misalkan yang syubhat itu apa contohnya? Puasa sunnah tapi menjelang Ramadan. Orang tuanya, "Nak, puasa kamu ya." Misalkan kita wajib melaksanakan. Padahal kita tahu syubhat itu. Syubhat puasa menjelang bulan Ramadan itu syubhat. Tapi kalau orang tua memerintahkan, meskipun syubhat, wajib dilaksanakan. Hanya yang tidak boleh adalah ketika itu keharaman, kemusyrikan dan dosa.
baru tidak boleh mentaati. Misalkan, nak, yuk maling, nah gitu kan, yuk ngerampok, nah, misalkan begitu, itu baru boleh. Itu pun ketika menolaknya, nggak boleh marah, bapak itu nyari makanan, haram, nggak boleh bilang begitu. Kita hanya boleh menolak, nasihati aja nggak boleh. Disebut berlaku sombong terhadap orang tua itu nggak boleh. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barro ya birru bir ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka. Berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, saudaramu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Jadi perintahnya birrun. Di pembahasan tentang haji kemarin saya mengingatkan apa makna birrun itu. Jadi kalau di dalam Quran atau dalam hadis ada kata-kata birrun, barro ya birru, birrun itu perbuatan, kata bir, perbuatan baik itu menjadi amaliyah pelengkap dari ibadah kita. Firman Allah yang sering saya sampaikan adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fa'atidal qurba haqqahu wal miskin. Bukanlah sebuah bir, bukanlah sebuah kebaikan jika kita hanya menghadap ke barat ataupun ke timur. Tapi yang disebut kebaikan itu adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan hak kaum kerabatnya, fa'atidal qurba haqqahu wal miskin, dan kemudian orang miskin. Itu perbuatan bir, perbuatan baik. Jadi ini akan melengkapi kebaikan kita. Jadi bahasanya kalau sebagus apapun sholat seseorang, sebagus apapun ibadah seseorang, sebagus apapun puasanya seseorang, kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada kaum kerabatnya dan juga orang tuanya, maka kebaikan dalam ibadah itu menjadi tidak bermakna. Karena kata bir ini menyempurnakan ibadah-ibadah makhluk kita. Jadi kalau kita mau dianggap sholatnya baik, ibadahnya baik, maka sempurnakan dengan cara berbuat baik kepada kaum kerabat dan juga tentunya lebih baik lagi kepada orang tua kita. Jadi dari ibunya, dari bapak, dari mulai ibunya, bapak, lalu saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat lagi dan yang paling dekat lagi. Jadi itu menjadi penyempurna iman kita, penyempurna akhlak kita. Tanpa itu iman kita tidak punya makna. Yang tadi Rasul sampai mengatakan, menggunakan kata-kata yang paling jelek, rahma angfi rajulin la yadkhul jannah wa huwa ma'awalidayhi. Celaka 1000. Celakanya berlipat-lipat. Dia tidak bisa masuk surga padahal dia hidup bersama orang tuanya. Maka rugi kalau kita masih punya orang tua, punya kesempatan untuk masuk surga dengan cepat, tapi kita tidak bisa berbuat baik. Nah, lalu Rasul juga bersabda di hadis yang lain, jika orang tuanya sudah meninggal seperti apa? Wa qala rajulun ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya ala man barra abawai syai'in abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah ketika orang tua
kedua orang tua saya meninggal, apakah saya masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepadanya setelah meninggalnya keduanya? Qala Rasulullah SAW, na'am. Yang pertama as-sholatu alaihima. Yang pertama adalah sholat untuk keduanya, wal istighfaru lahuma, dan minta ampun untuk keduanya, wa infadu ahdihima, dan memenuhi janji keduanya jika ada janji yang belum dibayarkan, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya, wa silaturahim, dan menyambung kekeluargaan, allati la tusilu illa bihima, yang tidak bisa nyambung kecuali dengan keduanya. Jadi ini menarik. Ada as-sholatu alaihima, sholat kepada keduanya. Ada yang disebut dengan namanya sholat hadiah. Tapi bagi orang-orang tertentu ini apa nih sholat? Hibah apa? Bid'ah. Bid'ah, ada sholat untuk. Ini hampir kita nggak ada di sini, nggak ada tradisi melakukan sholat untuk keduanya. Jadi ada di dalam ajaran kitab-kitab itu namanya sholat hadiah. Hadiah yang kemudian ini bisa diwarnai sholat untuk kedua orang tuanya. Ada juga namanya sholat qadha untuk orang tua. Jadi ini beberapa aneh-aneh, tapi ini unik. Ada yang diajarkan oleh guru-guru saya begini. Orang tua kita misalkan sakit dalam waktu yang panjang, mau disolat, diajak disuruh sholat, kadang sholatnya sering lupa, kan gitu ya. Kalau orang tua sakit berkepanjangan kan begitu, disuruh sholat kadang baru 1 rakaat, udah ya, karena sudah pikun, kadang belum selesai. Apalagi kalau udah sholat zuhur itu kadang 2 rakaat, kadang 3 rakaat sudah salam gitu. Udah nggak jelas sholatnya. Lalu akhirnya kemudian mungkin banyak sholat yang ditinggalkan. Nah, ada yang diajarkan oleh guru saya itu namanya sholat ya badal atau sholat hadiah itu. Lalu meninggal, jadi sakitnya 2 tahunan parahnya itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dihitung 2 tahun itu 360 hari kali 3 berarti sekitar 700-an 20 kali sholat berapa. Jadi kira-kira itu sholat berapa yang ditinggalkan? 5 kali 720 berapa berarti itu? Sekitar 3.500 waktu. Nah itu nanti kaum kerabatnya, anak ponakan semua dikumpulkan. Ini dihitung, kita umumkan. Nah, ini ibumu atau saudaramu atau kakakmu, ketika dihitung sholatnya nggak benar itu 2 tahun kira-kira gitu. Kalau dihitung berarti 700 kalau 2 tahun itu berarti 720 hari kali 5 waktu berarti sekitar 3.500 waktu. Dibagi, jadi kalau bagi 5 lagi dengan 5 waktu, kita harus sholat zuhur 70 waktu, sholat asar 70 waktu, maghrib. Akhirnya semua anaknya dikumpulkan, semua kerabat dikumpulkan, melakukan sholat menggantikan perkiraan sholat yang ditinggalkan oleh ibu atau orang tuanya yang sakit lama dan dibayar. Ini unik gitu, unik ya. Lalu kita sholat, ada saya ingat dulu ketika ibu saya itu sampai mungkin sekitar 30-an orang menggantikan sholat selama 1 tahunan.
yang diberikan sholatnya udah gak bener. Nah, sholat di situ, kita sholat satu waktu, ya zuhur, asar, maghrib terus bolak balik. Zuhur kita selesaikan dulu, zuhur dulu, asar dulu, terus menggantikan itu. Nah ini maksud ini bisa menggantikan as-sholatu alaihima, sholat untuk keduanya. Di kita mungkin enggak, karena tidak pernah ada yang mengajarkan, enggak pernah kita lakukan. Tapi ini dianggap sebagai niat baik seorang anak memenuhi haknya untuk membayarkan hutang-hutang sholatnya. Wal istighfar lahuma. Nah, jelas ini hak orang tua. Jadi ini sudah disebut hak. Kalau hak itu berarti kewajiban kita. Kita wajib memintakan ampun kepada Allah tiap hari. Karena itulah hak orang tua. Namanya hak itu berarti kita sebagai anak wajib mendoakan. Maka bisa dibilang kalau kita sebagai anak tidak mendoakan orang tuanya tiap hari, maka bisa disebut kita tidak menunaikan kewajibannya. Minimal baca doa apa? Rabbighfirli atau Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar, atau Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal memintakan ampun kepada Allah. Kalau mau lebih besar lagi ya mungkin tiap hari atau tiap kirim Fatihah, lebih besar lagi. Ya kan? Kirim Fatihah lalu kemudian ujungnya memintakan ampun kepada Allah. Itu kalau mau lebih panjang, lebih serius. Karena suratul Fatihah itu adalah cek kosong. Ya. Suratul Fatihah itu cek kosong. Cek kosong itu bisa kita bacakan sesuai dengan permintaan kita. Kita mau apa? Mau minta rezeki, mau minta selamat, minta sehat, Al-Fatihah. Jadi tergantung cek kosong. Nah, gunakan suratul Fatihah salah satunya sebagai cek kosong untuk memohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni, atau ya Allah ampunilah dosa orang-orang tua kami. Al-Fatihah. Jadi Fatihah sebagai cek kosong, kita yang tinggal ngisi saja. Liman qara'aha lima quri alaihi. Untuk siapa dibacakannya dan untuk apa dibacakan. Itu suratul Fatihah. Liman qara'aha au lima quri alaihi. Untuk siapa boleh, untuk apa boleh. Itu yang saya sebut dengan cek kosong suratul Fatihah. Nah, hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna man abarral bir ayyasila ar-rajulu ahla waddi abihi ba'da ayyalil ab. Sebaik-baiknya orang yang berbuat baik adalah menyambung, atau orang tersebut menyambung silaturahim dengan keluarga ahlu waddi abihi, terdekat kerabat saudara dari bapaknya setelah bapaknya mewalikannya atau setelah meninggal, anggap begitu ya. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang atau sebaik-baiknya perbuatan baik adalah yang mampu menyambungkan, tetap menyambungkan dengan kerabat bapaknya, kerabat ibunya. Jadi kita punya bapak, kita punya adik, punya kakak, tetap berhubungan, tetap nyambung, tetap disambungkan. Itulah abarrul bir, sebaik-baiknya perbuatan bir, perbuatan baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Nah, ini masuk kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seorang anak a'ana walidahu ala birrihi, yang menolong orang tuanya dalam berbuat baik
kepadanya. Jadi ini seorang anak yang tetap menyambungkan, pokoknya perbuatan-perbuatan baik orang tuanya tetap diteruskan oleh anaknya. Bahasa kita, bahasa orang tua dulu sering disebut, kita sebagai anak itu jangan sampai mematikan obor orang tuanya. Obor ini jangan sampai dimatikan. Orang tua itu punya kebaikan-kebaikan. Orang tua punya saudara-saudara. Lalu kalau kita tiba-tiba putus, pet, itu namanya mematikan obor orang tua. Jadi di sini disebutkan ailam yahmilhu alal uquq bisu'i amalihi. Jangan sampai kita membawa kepada kedurhakaan karena keburukan amal perbuatannya. Jadi kalau misalkan orang itu, kalau bahasanya kepaten obor itu, kalau kita tidak melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita, maka itu sama dengan mematikan obor estafet orang tua. Dekat sekali maknanya dengan durhaka pada orang tua. Ya, kira-kira begitu. Dekat sekali dengan sifat kedurhakaan pada orang tua. Nah, kalau sudah disebut durhaka, tidak ada orang bisa masuk surga. Wong disebut durhaka kok nggak ada. Itu menjadi penghalang untuk mendapatkan surganya. Jadi itu jadi sampai di sini nih orang tua ya. Jadi kita menjadi anak harus tahu kewajiban kita. Ini jamaah sekalian yang masih punya orang tua, jagalah orang tua, muliakan orang tua. Dan para guru kita juga sering mengatakan, kebaikan yang langsung dibalas oleh Allah cash itu adalah berbuat baik, memuliakan kepada orang tua. Cash gitu. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu cash bayarannya. Kebaikannya langsung dibalas. Kalau yang lainnya ditunda, kita sholat, kita puasa, berbuat, itu kebaikannya ditunda. Yang nanti akan dikeluarkan bisa jadi ketika nanti di alam kubur, kan gitu ya. Orang baca Quran, hafal Quran, bisa jadi nanti di alam kubur nanti baru akan keluar kebaikannya itu mengawal kita. Bisa jadi nanti di akhirat ketika kita berada dalam kesulitan, kebaikan akan turun, akan keluar. Sering banyak sholawat, syafaat baru akan turun, kan gitu ya. Nanti di hari akhirat, orang yang sering menghafal Quran meskipun sedikit, tapi itu diamalkan, itu bisa ngawal nanti di kubur. Ingat surah Tabarok ya? Orang yang bisa menghafal Tabarok, dihafalkan lalu dibaca menjelang tidur, maka nanti di alam kubur meskipun kita itu berdosa, maka surat Tabarok itu akan keluar, jagain kita, jagain ruh kita. Jadi kalau bisa Tabarok ya, usahakan ngapalnya pelan-pelan. Tabarokalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus cuma berapa ayat hafalin aja pelan-pelan. Maka sering kita tawasulan ketika ada orang meninggal ya, lalu pas dimandikan kerabatnya, keluarganya membaca Tabarok di sebelahnya. Cuma di sini kayaknya nggak banyak. Ada kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ketika dia sampai mulai dari apa namanya, ya anggap misalkan masih disemayamkan di rumah duka, baca Tabarok, itu tawassulan. Karena jelas Tabarok dalam beberapa hadis surat Tabarok itu disebutkan dia akan datang
akan membelanya nanti ketika di alam barzah. Salah satunya ada cerita, saya ini senang mengulang cerita ini karena membahagiakan orang-orang yang menyempatkan menghafal surat pendek Tabarok itu. Jadi dulu kenapa para guru kita sering memerintahkan hafalin surat Waqiah, Tabarok, Yasin, itu karena salah satunya itu. Biar nanti ketika di alam barzah, alam kubur, roh kita dijaga dan dibela. Jadi suatu saat malaikat azab datang mau mukul, karena yang jasad yang berada di kuburan itu adalah orang-orang fasik, kan gitu ya? Kan orang fasik, orang muslim yang banyak dosa kan mesti kena siksa juga di alam barzah itu, dalam kubur itu. Pas malaikat azab datang, langsung ada ruh atau cahaya yang keluar dari badannya. Lalu ditanya, siapa kamu? Kata surat Tabarok, aku adalah firman Tuhanmu. Kamu mau apa terhadap rumahku? Kira-kira. Aku diperintahkan Tuhanku untuk menyiksa roh ini muslim yang tidak taat. Jangan dulu. Aku ada di bagian ruh atau jasad, aku ada dalam hati, aku dalam pikiran di jasad ini. Kalau kamu menghancurkan, menyiksa ini, sama saja dengan menghancurkan kalam Tuhanmu. Karena itu dialog itu. Akhirnya pokoknya ujung-ujungnya malaikat bingung. Iya ya, kalau saya mukuli ini, nyiksa ini, nanti saya menghancurkan, menyiksa kalamullah. Hanya lapor kepada Allah. Malaikat habis itu malaikat lapor, ya Allah, aku menemukan seorang muslim yang fasik. Aku sedang menjalankan tugasmu untuk menyiksanya. Tapi tiba-tiba ada kalammu datang belanya. Mohon arhan ya Allah. Kira-kira gitu. Kalau pejabat mohon arhan. Hanya Allah yang memerintahkan, udah nggak usah disiksa. Ada kalamku pada dirinya. Akhirnya kemudian surat Tabarok menyelamatkan. Nah ini sampai kemudian kita tawasulan ya, tawasulan tadi. Orang yang meninggal bacakan Tabarok, mudah-mudahan kan selama itu dibaca bisa memberikan syafaat, memberikan perlindungan kepada mayit. Ini kita harus begitu. Nanti kalau Harun karena sering mendampingi orang meninggal, arahkan ketika mandiin atau ketika itu anak keluarganya suruh baca Tabarok. Tawasulan namanya, tawasulan. Nah, itu hak orang tua. Sekali lagi, jadi hak orang tua atau menjadi kewajiban kita sebagai anak, muliakan dia. Jangan sakiti, bentak aja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffin. Mak misalnya itu haram. Uffin bilang saja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, itu dalam Quran namanya qiyas aulawi. Jadi yang ditampilkan yang paling ringan perbuatan dosanya. Dasar, kata dasar itu sama juga. Apalagi sampai kemudian emak atau bapak sampai ngacung-ngacung, lebih menyakit, lebih haram. Apalagi sampai memukul. Misalkan begitu kan, disuruh jagain cucu nggak bisa. Itu lebih parah daripada dosanya lebih besar. Kan di Quran wala taqul lahuma uffin, hanya mengatakan saja haram, apalagi maki-maki, apalagi marah-marah. Lebih parah lagi sampai mukul. Sudah. Itu sudah tidak dosa yang tak termaafkan, kecuali orang tua itu sendiri yang memaafkan. Jadi wala taqul lahuma uffin wa tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kan itu. Jadi perintah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan jadi perintah wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, untuk menyembah kepada Allah tanpa ini kan,
Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima. Dan kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat yang juga saya hafal semenjak sanawiyah kelas 1, karena saya senang dengan makna maksud ayat itu, keren. Jadi sering saya baca kalau lagi ingat itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu kewajiban kita sebagai anak. Sekarang kewajiban kita sebagai orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Sawu, samakan antara anak-anakmu dalam pemberian. Ini perintah Rasul. Berbuat adil kepada anak dalam pemberian. Min haqqil waladi alal waladi, hak anak kepada orang tua, hak wa haqqul waladi, hak orang tua pada bukan, hak anak pada orang tua. Salah ya. Hak anak yang dibebankan kepada orang tua terhadap anak ya. Kewajiban orang tua terhadap anak, ayyuhsina adabahu, pertama adalah memberikan pendidikan untuk memperbaiki adabnya. Ayyuhsina adabahu, jadi mendidik, memberikan pendidikan itu wajib, hak anak atau kewajiban orang tua. Kalau kita nggak bisa, berikan kepada lembaga pendidikan. Jadi kewajiban. Kalau kita merasa nggak bisa mendidik anak kita, kirimkan ke lembaga pendidikan, ke pesantren. Mudah-mudahan dia menjadi baik. Jadi kita mengirimkan mereka ke pesantren itu karena kita merasa tidak sanggup. Karena orang tua itu ibarat ular, upasnya nggak kepake. Ular itu kan ganas ya, apa namanya, bisanya. Tapi kalau menggigit sendiri itu nggak bisa, rata-rata. Maka kadang kata-kata orang tua nggak didengar oleh anaknya, sebaik apapun gelar pendidikan yang dimiliki orang tua. Meskipun dia guru, kadang banyak gagal mendidik anaknya. Karena tadi upas bisa ular itu tidak mempan untuk dirinya, untuk anaknya. Dia baru mempan ketika orang lain. Makanya kayak gitu kan, saya ini ngajar begini kan gitu. Karena mungkin lebih masuk ketika ke orang lain. Tapi kalau saya sampaikan ke anak saya nggak pernah masuk. Karena gitu, upas ular itu nggak kepake itu. Maka serahkan ke lembaga pendidikan yang diharapkan bisa memperbaiki akhlaknya. Jadi tapi rumus awalnya tetap kewajiban kita untuk memperbaiki atau memberikan pendidikan yang terbaik. Lalu yang kedua, wayuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Nah, memberikan nama yang baik ini karena di dalam nama yang baik itu adalah terkandung doa. Kan gitu ya. Semua panggilan-panggilan itu harusnya adalah doa. Saya panggilan Anis, ini doa. Karena menjadi orang yang lemah lembut, teman yang baik, teman yang penuh kasih sayang, Anisun kan. Panggilnya Anis. Jadi dua nama walaupun maskur juga bagus juga. Panggilan. Nah, kan gitu. Jadi punya anak, pilihlah panggilan dari nama itu yang merupakan doa. Pilihlah. Kalau Pak RW Yunus panggil dari kecil Pak Yunus misalkan, itu adalah tawasulan, berharap beliau seperti Nabi Yunus, kan begitu ya. Nabi Yunus itu apa? Contoh kebaikannya kan orang tua itu mesti tawasul, tafaul dari nama itu, berharap Nabi Yunus itu dulu orang yang tidak pernah putus asa dalam berdakwah.
Nabi Yunus itu dakwah puluhan tahun, ribuan tahun, tapi hanya dapat 30 pengikut. Udah itu yang pengikutnya marah-marah, lalu ngeruduk, Nabi Yunus lari naik kapal, lalu ditegur oleh Allah. Yunus katanya, kamu jangan lari, umat itu masih membutuhkan kamu gitu. Nah, lalu balik lagi, akhirnya balik lagi dengan ditelan oleh ikan paus ya, ditelan oleh ikan paus, lalu dibawa ke pinggiran lagi. Nah, jadi orang yang cepat sadar dengan kesalahan, cepat ini lalu kemudian kembali. Ya, itu karakter Nabi Yunus. Kalau Pak Jatibi siapa ya? Itu niru ulama besar. Namanya Imam Ash-Shatibi dari Maroko, ulama yang keren. Dulu bapaknya mungkin mengidolakan karena kerennya Imam Shatibi itu, maka diberi nama Shatibi. Itu keren, ulama besar itu keren di dalam pemikirannya itu. Ulama besar. Itu namanya tafaulan. Berharap agar orang-orang itu seperti apa yang diharapkan. Saya yakin semua. Maka jangan sampai nama yang baik itu lalu kita ganti dengan nama yang buruk, panggilan-panggilan yang buruk, yang itu isinya buruk, dosa. Maka kata Quran, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kefasikan yang buruk adalah setelah iman. Ada perbuatan dosa yang dilakukan setelah dia tahu, setelah ngaji ini misalkan, kok tetap itu termasuk bi'salismul fusuq, dosa yang paling buruk. Misalkan nih Harun itu kan nama keren, nama saudara Nabi Musa. Dia menjadi juru bicara Nabi Musa, maka akan ya harapannya seperti Nabi Harun kan. Kok nama-namanya kemudian misalkan diganti Boeng, ada Boeng. Kirain apa misalkan Bogel misalkan begini. Boeng. Misalkan begitu, saya nggak tahu artinya itu apa. Misalkan kok nama itu termasuk bi'salismul fusuq ba'dal iman. Karena orang itu harusnya manggil dengan namanya, berharap doa. Orang tua terus ngasih nama yang baik itu berdoa. Pak Mangga pilihlah nama panggilan yang di dalamnya doa. Pak Khair itu baik, kaya gitu. Khair itu kan kaya, baik, soleh gitu. Itu doa dari awal. Jangan sampai yang dipanggil adalah nama buruknya. Nah, ini misi orang tua. Maka diingatkan kita semua agar ketika orang tua memberikan nama yang baik, lalu kita panggil dengan namanya. Wa yustahabbur rifqa bil walad. Jadi dianjurkan, diwajibkan untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, bahkan Rasul mengatakan, jadi di hadis yang lain juga mengatakan, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farhas sibyan. Di surga itu ada nama bangunan spesifik untuk orang-orang yang memberikan kasih sayangnya kepada anaknya secara baik, secara proporsional, yang disebut darul farah. Bahkan juga anak kecil yang lain itu juga mendapatkan kebaikannya, disebut darul farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak ada yang bisa masuki bangunan itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Nah, jadi kita kalau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, kita menyayangi anak-anak kita, bahkan juga anak-anak lain juga kita sayangi, nah, maka kita punya jatah masuk surga, namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Karena rumah itu di dalam surga nanti, ruang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membahagiakan anak kecil.
Jadi gitu ya. Jadi saya wa'lam anna aktsar ulama ala anna ta'atul walidina wajibatun fi syubhat. Ini tadi yang saya sampaikan. Para ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya ketaatan kepada orang tua itu wajib meskipun di dalam perintah subhat. Nah, kan? Ini udah qaul ulama. Subhat kalau itu diperintahkan oleh orang tua wajib ditaati. Kalau yang haram nggak boleh. Wa illam tajib fil haramul mahad. Jadi dan nggak wajib kalau haramnya jelas. Ayo bantu bapak nyuri, ambilin linggis. Bawain linggis. Itu karena jelas haramnya, haramul mahad, haramnya jelas, boleh kita menolak. Ayo kita temani bapak ngefly. Nah, itu kita boleh menolak. Nah, kita sebagai anak ketika orang tua mau ngefly harus melarang. Ya kalau bisa pakai dengan bahasa yang halus. Tapi kalau sampai nggak bisa, kita termasuk tidak diperbolehkan mencegahnya. Nah, karena khawatir menyakiti. Jadi lebih dipentingkan menjaga perasaannya daripada walaysa lil waladi ayyusafira fi mubahin aw nafilatin illa bi idznihima. Ini sama nih. Orang tua anak itu tidak boleh lari dari rumahnya tanpa izin. Tahu-tahu berada lari. Kemana? Mau minggat haram. Perjalanan untuk misalkan untuk misalkan ya kita mau sholat saja, sholat jamaah di masjid. Itu kalau orang tua melarang, taati. Orang tua melarang, nggak usah di masjid. Misalkan itu misalkan perintah, itu kita nggak boleh memaksakan diri untuk ke masjid. Harus ada izin orang tua. Karena apa? Sholat jamaah di masjid hukumnya sunat. Jadi apalagi sampai minggat ya, yang nggak ada hukumnya itu haram. Wong ada hukumnya aja sholat jamaah di masjid hukumnya sunat. Kalau orang tua melarang tidak boleh kita melanggarnya. Nah, apalagi minggat. Nah, kecuali ya ada satu kecuali boleh pergi dari rumahnya tanpa izin orang tuanya dalam hal menuntut ilmu. Nah, misalkan pergi mau minggat, mau ngaji di pondok begitu misalkan, karena orang tuanya melarang, lalu minggat, boleh minggat. Tapi kalau untuk perbuatan yang hukumnya sunat harus pakai izin. Ya, untuk perbuatan yang mubah atau sunat harus pakai izin. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab.